Kultivator yang terlihat biasa saja, ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Setelah mengalami sambaran petir, ia berubah menjadi sosok yang tak tertandingi. Mari kita langsung masuk ke video selanjutnya. Rapat keluarga yang memanas, para tetua keluarga Qin berusaha memakzulkan Patriark Qin Tian dengan alasan memberikan 500 body tempering pill kepada Qin Nanyang dianggap sampah adalah pemborosan sumber daya keluarga. Suasana tegang ketika Qin Tian berusaha membela keputusannya, sementara Qin Changkong dan ayahnya, Qin Tieba, memanfaatkan momen ini untuk menggulingkan kepemimpinan Qin Tian. Qin Nan meledak. Qin Nan tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Wajahnya dingin tetapi penuh wibawa. Dengan suara lantang, ia menyampaikan pidato penuh emosi. Kalian semua hanya melihat Qin Changkong yang akan menjadi murid sekte Xuanling. Tapi lupa, siapa yang membangun keluarga Qin sampai seperti ini? Ayahku, kalian hanya mengikuti yang kuat, seperti rumput liar yang tertiup angin. Hari ini, kalian bukan lagi tetua di mataku. Ucapannya menusuk hati, membuat beberapa tetua menunduk malu. Pengumuman berbahaya. Qin Hai, murid jenius nomor 2 keluarga, menyebarkan berita bahwa dalam 5 hari, tetua Biheng dari sekte Xuanling akan datang ke kota Lin Shui untuk secara resmi menerima Qin Changkong sebagai murid. Ini menjadi ancaman besar bagi Qin Tian dan Qin Nan karena posisi mereka akan semakin terpojok. Rencana rahasia keluarga Fang. Di ruang rahasia keluarga Fang, Patriark Fang Li dan putranya, Fang Rulong, merencanakan penghancuran keluarga Qin. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan untuk melenyapkan rival mereka. Dengan bantuan sekte Xuanling, Fang Rulong yang sombong menganggap Qin Changkong dan Qin Nan hanyalah semut. Tetapi Fang Li mengingatkan bahwa potensi keluarga Qin tetap berbahaya. Percakapan haru antara Qin Tian dan Qin Nan. Qin Tian meminta Qin Nan untuk pergi dari keluarga Qin sebelum sekte Xuanling tiba. Namun, Qin Nan menolak. Ayah, aku punya rencanaku sendiri, hanya 2 ekor anjing seperti Qin Tieba dan Qin Changkong. Mereka tidak akan bisa mengalahkanku. Qin Tian terharu, sekaligus khawatir, melihat tekad anaknya. Persiapan terakhir, Qin Nan bersiap meningkatkan kekuatannya dengan sisa body tempering pill di kamarnya. Ia bertekad, dengan pil sebanyak ini, aku tidak tahu seberapa kuat jiwa God of War-ku akan meningkat. Ayo kita coba sekarang. Sementara itu, Qin Changkong di kamarnya menggeram. Qin Nan, 5 hari lagi, kau akan mati. Qin Nan bertekad meningkatkan jiwa God of War miliknya. Dengan kemampuan khusus, dia mengeluarkan daya hisap tak kasat mata untuk menyedot energi dari pil body tempering. Tapi, 10 pil pertama ternyata tak ada efeknya. Rupanya, makin tinggi level God of War, makin banyak pil yang dibutuhkan. Siapa takut? Telan! Semua, tanpa gentar, Qin Nan nekat menelan pil beruntun 30 butir. Belum naik 80 butir. Belum naik 170 butir. Belum naik 350 butir. Belum naik 490 butir. Masih belum juga. Dia hampir menyerah, tapi tersisa 10 butir terakhir. Sekali telan, mari kita lihat, katanya dalam hati. Boom! 8 cahaya kuning menyembur. Jiwa God of War akhirnya naik level. Terkejut, fisik dan indera melejit. Tak cuma kekuatan spiritual yang meningkat, tapi juga penglihatan super tajam. Bisa lihat tekstur pohon dan katak di kolam dari jarak jauh. Kemampuan fisik melonjak drastis. Qin Nan tersadar, jiwa God of War Nea adalah harta karun yang mengerikan. Mimpi besar, masuk sekte Xuanling. Dengan martial soul sehebat ini, Qin Nan bermimpi besar, bergabung dengan sekte Xuanling. Gerbang menuju dunia yang lebih luas. Tapi, ada halangan. Qin Changkong, rivalnya, sudah mengklaim diri sebagai calon murid sekte Xuanling. Dia menantang Qin Nan 5 hari lagi. Kutunjukkan siapa jenius sebenarnya. Rahasia terbongkar. Qin Nan mengalahkan Qin Si Haan. Kabarnya, Qin Nan pernah mengalahkan Qin Changkong dalam satu gerakan. Padahal,
Qin Changkong punya martial soul level Huang tingkat 5. Sedangkan Qin Nan hanya level pertama. Kontroversi pun pecah di antara anggota keluarga. Tari Bozen Body Tempering, lapisan kelima, setelah menyerap energi pil, Qin Nan berlatih keras. 5 jam kemudian, terobos. Dia mencapai lapisan kelima body tempering. Kekuatan fisiknya 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Air dan api tak mampu melukainya. Sekarang, Paman San datang. Persiapan ujian sekte. Paman San datang memberi kabar. Besok adalah upacara perekrutan murid. Sekte Xianling, ronde pertama, 30 wakil dari keluarga Qin dan Fang diundi. Ronde kedua, hanya 5 terbaik yang bisa tunjukkan martial soul mereka. Tempatnya di arena keluarga Fang. Qin Nan curiga. Keluarga Fang pasti punya rencana tersembunyi untuk menghancurkan keluarga Qin. Belajar kilat, teknik Thunder Knife, Paman San, ahli Thunder Knife, menawarkan bimbingan khusus. Dalam 1 hari, Qin Nan harus kuasai teknik ini. Di tengah hujan lebat, Qin Nan berlatih tanpa henti. Dan dia berhasil membangkitkan niat pedang, tanda penyatuan manusia, dan pedang yang langka. Paman San terpana. Kemampuan pemahamannya luar biasa. Sayang, martial soul-nya dianggap rendah. Matahari hampir terbit, Qin Nan menyelesaikan latihannya dengan panen ilmu yang luar biasa. Dia siap menghadapi ujian. Sekte Xianling dan mengalahkan semua rencana kotor keluarga Fang. Sekte Xianling, aku datang. Qin Nan berhasil mencapai ranah besar integrasi Manusio Pedong berkat bimbingan Paman San dan bakatnya. Paman San menjelaskan bahwa dalam dunia kultivasi, setelah level dasar, menengah, lanjut, dan ultimate, ada konsep ranah, dimulai dari integrasi manusia lot, lalu ranah mikro, dan seterusnya. Persiapan seleksi sekte Xuanling, keluarga Qin akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti seleksi murid sekte Xuanling yang diadakan di keluarga Fang. Patriark Qin mengumumkan daftar peserta termasuk Qin Nan, yang langsung ditentang oleh Qin Changkong dan para tetua karena dianggap sampah dengan martial soul level rendah. Qin Nan menghadapi penghinaan dari Qin Changkong dan para tetua yang ingin mendiskualifikasinya. Namun, Qin Nan membalas dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya lapisan kelima body tempering dan ranah besar integrasi manusia pedang membungkam semua yang meragukannya. Keberangkatan ke keluarga Fang setelah konflik mereda, rombongan keluarga Qin berangkat ke keluarga Fang untuk mengikuti upacara perekrutan murid sekte Xuanling. Mereka disambut oleh perwakilan keluarga Fang, dan cerita berlanjut dengan persiapan seleksi yang akan datang. Dengan sikap yang merendahkan, Fang Li menyatakan bahwa tempat mereka kecil dan tidak memiliki banyak hiburan, sebuah sindiran halus yang langsung ditangkap oleh Qin Tian. Di dalam hati, Qin Tian jerong. Ia sadar bahwa meskipun masih menjabat sebagai patriark, kewibawaannya di dalam keluarga sendiri telah goyah, dan Fang Li sengaja ingin mempermalukannya di depan umum. Tunggulah, batinnya bergejolak. Nantikan sampai putraku resmi menjadi murid sekte Xuanling. Aku akan membereskanmu. Mereka kemudian diantar menuju arena pertandingan keluarga Fang. Di sana, Qin Nan segera menyapu pandangannya, menganalisis kalen-kalen pesaing. Matanya tertuju pada Fang Rulong, seorang pemuda dari keluarga tuan rumah dengan martial soul, level Huang, tingkat 6. Tidak heran, ia telah mencapai lapisan ketiga body tempering seorang rival yang patut diwaspadai. Namun, konsentrasinya teralihkan ketika 2 sosok dari sekte Xuanling tampil. Yang pertama adalah tetua Bai Heng. Aura yang dipancarkannya sangat kuat dan menggentarkan, jauh melampaui kemampuan cultivator manapun yang pernah Qin Nan saksikan. Namun, sosok di sebelah Bai Heng justru membuatnya lebih terpana. Seorang wanita bernama Xiao Qingshu. Qin Nan mencoba mengukur kedalaman kultivasinya, tetapi gagal total. Itu bagai jurang tak berdasar, gelap dan tak terlihat dasarnya. Tekanan tak kasat mata dari kehadiran wanita itu pun mulai membebani Qin Nan, mengisyaratkan bahwa jalan menuju sekte Xuanling
akan dipenuhi tantangan yang jauh di luar imajinasinya. Wanita ini sangat mengerikan. Padahal dia cuma melihatku saja. Kedua tetua sekte Xuanling ini sangat kuat. Setidaknya mereka berada di puncak ranah Xiantian. Terutama wanita itu. Dia bahkan melebihi ranah Xiantian. Sekte Xuanling memang layak menjadi salah satu dari sekte besar. Mereka benar-benar sangat kuat. Wah, apakah mereka itu tetua dari sekte Xuanling? Aura yang keluar dari tubuh mereka sangat kuat. Benar. Aku merasa kedua tetua itu jauh lebih kuat dari patriark kita. Seorang peserta muda berkhayal, tetua wanita itu sangat muda dan cantik. Seandainya aku bisa membawanya pulang dan menjadikan dia istriku. Kalian pikir tetua dari sekte Xuanling layak untuk sampah seperti kalian? Berani sekali kalian macam dengan tetua sekte Xuanling, aku pikir kalian sudah bosan hidup. Itu mungkin tidak benar. Siapa bilang kita tidak bisa menyentuh tetua dari sekte Xuanling? Aku akan memesan wanita ini. Aku dengar beberapa hari yang lalu, kau dikalahkan oleh sampah martial soul level Huang tingkat 1. Selain itu kau kalah hanya dengan satu gerakan, kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sampah. Jenius apanya? Dasar sampah. Sungguh konyol bahwa kau berani berpikir kalau tetua sekte Xuanling akan menyukai orang sepertimu. Fang Rulong dengan percaya diri berkata, wanita sesempurna ini hanya pantas menjadi milikku. Fang Rulong, tunggu saja. Setelah aku masuk ke sekte Xuanling, akan kubawa dia ke dalam pelukan. Ku setiap malam. Peserta yang merasa terhina langsung marah. Feng Rulong, apa kau mencari masalah? Feng Rulong menjawab dengan tantangan. Apa kau rasa aku takut? Ayo, jangan takut. Aku bisa menangani kau dengan satu tangan saja. Oh, inikah sampah keluarga Qin kalian yang bisa aku hancurkan dengan satu tangan? Beberapa orang berteriak. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia. Benar, bunuh dia. Pengawas segera bertindak. Diam. Siapapun yang berisik akan didiskualifikasi. Meski begitu, ancaman masih terlontar. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Jika tidak, kau akan mati. Upacara seleksi dimulai. Pembawa acara memperkenalkan. Semuanya, aku ingin memperkenalkan kepada kalian. Mereka berdua adalah tetua Xiao Qinxie dan tetua Bai Heng yang dikirim oleh sekte Xuanling. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk bisa berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling. Cuma itu yang harus kukatakan. Fang Li, cepat mulai. Baik, sekarang aku umumkan. Upacara seleksi murid sekte Xuanling secara resmi dimulai. Sekarang mari kita mulai ronde pertama dari kompetisi. Sebagiannya, kalian semua sudah tahu peraturannya. Jadi langsung saja, satu persatu mengambil nomor undiannya. Cara bertarunggannya adalah nomor 1 dan nomor 20, dan seterusnya. Cinan bertanya pada Nan-er. Nan-er, kau dapat nomor berapa? Nan-er menjawab, nomor 1. Sepertinya aku yang akan pertama bertanding. Pendukung menyemangati Tuan Muda. Semangat. Kali ini pasti bisa menjadi murid sekte Xuanling. Jangan khawatir. Menjadi murid sekte Xuanling adalah hal yang mudah bagi Tuan Muda. Kau ingin menjadi murid sekte Xuanling? Mimpi. Sepertinya kau sekedar gata lagi. Aku tidak keberatan membantu menghancurkan tulangmu lagi. Cinan, tunggu saja. Setelah aku menjadi murid sekte Xuanling, aku akan membunuhmu. Sekarang pertandingan pertama dimulai. Peserta yang mendapat nomor 1 dan 20, silakan masuk ke dalam arena kompetisi. Cinan berdiri menghadapi Qin He, yang terlihat gelisah. Cinan, kenapa kau di sini? Tanyanya dengan nada panik. Cinan menjawab dengan tegas. Apa yang sebenarnya kau maksud? Qin Hai ini, dia selalu menyusahkan aku di keluarga Qin. Bahkan waktu evaluasi, dia sering menyerangku. Apa ini yang disebut sebab akibat? Jangan banyak bicara. Cepat mulai. Pertandingan di level seperti ini buang-buang waktu. Membuat orang tidak tertarik saja. Di seluruh kota Lin Shui, selain Qin Changkong dan Fang Rulong, semuanya adalah sampah dan tidak layak ditonton. Dalam hati, ia gelisah. Cinan, jangan mendekat. Aku harus tenang. Meskipun kultivasiku tidak sebagus dia, pasti ada cara.
Qin Hai mencoba bernegosiasi. Qin Nan, bisakah kau mengaku kalah? Selama kau bersedia mengaku kalah, saat aku menjadi murid sekte Xuanling, aku akan memberikan keuntungan hidupmu akan dipenuhi harta. Itu benar. Kalau aku bukanlah lawanmu, tapi kau cuma sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1. Dalam kehidupan ini, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan memasuki sekte Xuanling. Lebih baik, kau memberiku kesempatan, dan saat semuanya selesai, kau pasti akan mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Satu tamparan keras dari Qin Nan sudah cukup untuk mengalahkan Qin Hai. Qin Nan memenangkan pertandingan pertama dalam seleksi murid, namun kemenangannya justru menimbulkan kehebohan besar. Banyak yang tak percaya dan terkejut karena ia berhasil mencapai lapisan kelima body tempering dan ranah besar integrasi manusia pedang. Pasalnya, selama ini Qin Nan dianggap sampah oleh banyak orang lantaran hanya memiliki martial soul level Huang tingkat 1. Beberapa orang menyangka pencapaian spektakulernya hanyalah kebetulan karena menemukan harta karun di gunung. Kecurigaan dan kecemburuan muncul, terutama dari keluarga Fang Li. Pemimpin keluarga Fang menuduh keluarga Qin menyembunyikan bakat seperti Qin Nan, tetua Bai Heng, seorang senior terhormat, merendahkan Qin Nan dengan menyatakan bahwa martial soul tingkat rendah miliknya ditakdirkan menjadi sampah dan hanya akan menjadi batu pijakan bagi orang lain. Sama seperti ayahnya. Pertandingan selanjutnya berjalan dengan panas. Qin Tietzu dari keluarga Qin kalah dari Fang Dahai. Sementara Qin dan Are berhasil mengalahkan Fang Zilong. Ketegangan memuncak pada pertandingan keempat antara Fang Rilong melawan Qin Li. Fang Rilong menunjukkan kesombongannya yang luar biasa. Dengan arogan, ia mengklaim dirinya sudah layak menjadi murid sekte Xuanling dan menganggap Qin Li tak lebih dari sampah yang tidak layak melawannya. Meski Qin Li menyatakan menyerah, Fang Rilong dengan kejam tetap menyerang dan melukainya parah, membuatnya cacat di depan semua penonton. Tindakan kejam Fang Rilong itu memicu kemarahan keluarga Qin. Mereka menuntut penjelasan dari Fang Li, menegaskan bahwa kompetisi seharusnya tidak sampai membuat seorang peserta cacat. Namun, Fang Li justru membela tindakan keponakannya. Dengan dingin, ia menyetujui perkataan Fang Rilong bahwa sampah tidak layak hidup di dunia ini. Dukungan penuh juga datang dari tetua Bai Heng yang secara terang-terangan memihak keluarga Fang dan merendahkan keluarga Qin sebagai keluarga kecil yang tak lebih dari semut. Di bawah tekanan ini, keluarga Qin terpaksa menelan ludah dan meminta maaf, bahkan secara terpaksa menyatakan dukungan pada Fang Rilong. Keadaan yang memalukan dan tidak adil ini akhirnya memicu amarah Qin Nan saat seorang anggota keluarga Fang menghinanya sebagai sampah. Qin Nan membalas dengan tindakan. Dalam pertandingan melawan Fang Yu, ia tidak hanya mengalahkan lawannya, tetapi langsung membunuhnya. Pembunuhan itu mengejutkan semua orang. Qin Nan lalu menyatakan, dengan dingin, Qin Nan menyatakan prinsipnya di hadapan semua orang. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Fang Rilong. Sampah tidak layak bertahan hidup di dunia ini. Dan juga aku sangat menghargai hubungan cinta dan benci. Jika seseorang memukulku, maka aku akan memukul balik. Lalu, dengan tekad baja, ia mengumumkan perang. Oleh karena itu, aku akan memberitahu kalian dengan sangat jelas, semua murid dari keluarga Fang yang berhadapan denganku akan kubunuh tanpa ampun. Deklarasi berani ini bikin tetua Bai Heng marah besar. Dia langsung menegur Qin Nan. Qin Nan, kau di kerajaan Luohe, seorang anak kecil dari keluarga kota Lin Sui, dan juga seorang yang tidak berarti dengan martial soul level Huang tingkat 1. Berani menentang dan membantah keputusanku. Dengan nada tenang tapi tajam, Qin Nan menjawab, aku tahu. Aku cuma membunuh seorang yang tidak berguna. Barusan, Tuan Muda Fang Rilong katakan bahwa orang yang tidak berguna tidak pantas hidup di dunia ini. Namun, Fang Rilong hanya membuat sampah itu menjadi cacat. Menurutku itu belum cukup. Jadi, aku hanya membunuh mereka. Selain itu, Ketua Bai Heng, ujian ini tidak memiliki peraturan dan juga ini adalah pertandingan hidup dan mati.
Apakah aku melanggar peraturan karena membunuh Fang Yu? Kenapa tetua Bai Heng sangat marah? Bagus, bagus. Ini adalah pertama kalinya seorang sampah di tahap body tempering dengan martial soul level Huang tingkat 1, berani menantangku secara langsung. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa kata-kataku itu adalah aturan. Jika kau berani melanggarnya, aku akan membunuhmu hari ini juga. Bukan cuma kau, tapi seluruh keluarga Qinmu harus dikubur bersama denganmu. Bai Heng, cukup. Tidak bisakah kau berhenti? Bai Heng terkejut dan bertanya. Senior Xiao. Kenapa? Xiao Qingzue dengan tegas menyatakan, Bai Heng, dia benar. Kompetisi ini hanya untuk menunjukkan kemampuan mereka menjadi murid sekte Xuanling. Apa kau ingin menindas orang lain jika dia mengalahkan lawannya? Itu karena kultivasi lawannya lebih rendah. Di bawah tekanan senior Xiao, Bai Heng terpaksa mengalah. Xiao Qingxue kemudian memerintahkan, baiklah, kau diam saja dan tonton pertandingannya, jangan bicara. Xiao Qingshu tampak terlibat dalam situasi ini. Apakah dia memiliki kepentingan tertentu dengan masalah ini? Hari ini, saya merasa tidak mampu menghadapi tantangan ini. Qin Nan merasakan tekanan besar dari Bai Heng sebelumnya dan berpikir, apakah ini kekuatan puncak tahap Xiantian sangat menakutkan. Jika bukan karena jiwa God of War level 8, saya mungkin sudah pingsan. Ia juga menyadari adanya konspirasi jahat. Bai Heng sangat mendukung keluarga Fang. Sepertinya mereka sudah berkolusi. Dalam ujian kali ini, saya khawatir keluarga Fang akan memanfaatkan Bai Heng untuk menyerang keluarga Qin dan bahkan menghancurkan mereka. Namun, keyakinannya tetap kuat. Karena keluarga Fang ingin menghancurkan keluarga Qin dengan bantuan Bai Heng, saya tidak ragu untuk melawan mereka. Sampah ini, dia berani membunuh para jenius kita. Aku ingin membunuhnya. Namun, Fang Rilong yang lebih kalem menahannya. Ayah, tenanglah. Jangan bertindak bodoh. Sekarang rencana kita berubah. Dengan adanya tetua Xiao, kita tidak boleh membuat masalah di ronde pertama. Tunggu saja sampai ronde kedua, dan akan kutunjukkan martial soulku yang sebenarnya. Lalu akan kubuat keluarga Qin hancur. Mereka memutuskan untuk menahan diri untuk sementara. Fang Huo adalah jenius ketiga dalam keluarga kita. Bahkan Fang Yu, yang merupakan jenius kedua, tidak dapat mengalahkan Qin Nan. Kekhawatiran ini terbukti saat Qin Nan tanpa ampun mengakhiri setiap pertarungan dengan membunuh lawan-lawan dari keluarga. Fang. Qin Nan menyatakan, saya setuju dengan pandangan Tuan Muda, Fang Rilong. Kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak layak. Mereka hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian. Sampah ini, beraninya dia membunuh jenius keluarga Fang kami. Aku harus menghancurkannya. Ia berteriak mengancam. Qin Nan, bagus, bagus sekali. Hari ini, aku akan mengingat semua perbuatanmu. Jika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Namun Qin Nan sama sekali tidak gentar. Dengan sikap menghina, ia membalas. Berhenti mengancamku saat kau mengajar murid keluarga Qin. Apakah kau berpikir tentang hal ini? Dan juga, memangnya kualifikasi apa yang kalian punya untuk mengancamku? Jika kau tidak terima ini, marilah dan bertarung denganku. Jika kau tidak berani, jangan banyak bicara di bawah sana. Fang Rulong, ingatlah ini. Kau pikir kau siapa? Kau, itu cuma sampah. Jadi diamlah. Tantangan terbuka Qin Nan membuat Fang Rilong hampir meledak. Berhenti, dilarang melakukan pertarungan pribadi di atas arena. Jika tidak, kalian akan didiskualifikasi dari kompetisi. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Ronde pertama berakhir. Mereka yang lolos, silakan maju. Peserta yang lolos adalah Qin Nan, Fang Rulo, Qin Changkung, Qin Xinglin, dan Qin Dalun. Jika bukan karena binatang kecil itu membunuh murid-murid keluarga kami, jadinya hanya Fang Rulong yang melaju ke babak selanjutnya. Binatang kecil ini benar sialan. Namun selama ada Fang Rulong, memangnya kenapa jika banyak keluarga Qin yang lolos? Mereka hanyalah sekelompok sampah. Binatang kecil. Saat Fang Rulong menjadi murid sekte Xuanling, kau akan mati. Qin Nan, babak pertama telah selesai, dan kita semua menanti ronde kedua. Apalagi yang bisa kau lakukan? Ronde kedua ini sangat krusial. Ini tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang tingkat jiwa pertarungan.
Bukankah kau cuma tingkat 6 jiwa pertarungan Huang? Tunggulah, aku akan menampilkan jiwa pertarungan Huang tingkat 8-ku dan membuatmu takut. Fang Rulong, jangan bersikap konyol di sini. Kau pikir keluarga Qin kami bukan apa-apa? Hari ini aku ingin melihat martial soul apa yang kau bangkitkan sehingga kau bersikap sangat arogan. Sebelumnya kau disukai oleh tetua Baheng, jadi aku tidak berani berurusan denganmu. Tapi sekarang keluarga Qin memiliki perlindungan tetua Xiao. Beraninya kau bersikap arogan Fang Rulong. Aku tidak tahu dari mana keberanianmu itu berasal. Sejak kapan seorang badut berani ikut campur? Kau cari mati. Baiklah, jangan berisik. Bersiaplah untuk ronde kedua. Ronde kedua sangat sederhana, yaitu mengeluarkan martial soul kalian. Sampah ini, dengan perlindungan Xiao Qinxie, beraninya dia menentangku secara terang-terangan. Ronde kedua adalah tentang martial soul. Kau hanya sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1. Xiao Qinxie tidak akan melindungi sampah ini dan keluarga Qin lagi. Aku duluan, level Huang tingkat kelima. Martial soul beast dengan niat membunuh. Bila dipadukan dengan seni bela diri yang kuat, menyatukan manusia dan beast, kekuatannya bahkan bisa melampaui batas. Terima kasih, Tetua Xiao. Hahaha, aku sudah perlihatkan martial soulku. Sekarang, giliranmu. Semua orang sudah tahu martial soul Qin Nan. Jadi, aku penasaran, martial soul apa yang kau bangkitkan? Hei, Qin Changgong, ingat baik-baik kata-kataku. Di hadapanku, sampah seperti kau bahkan tak punya kualifikasi. Bahkan, untuk sekadar berbicara, kau sampah. Siapa saudaramu? Minggir kau. Tunggu saja, begitu aku jadi murid sekte Xuanqing, aku pastikan akan membunuhmu. Qin Changgong, kau pikir punya martial soul level Huang, tingkat 5 itu hebat? Di mataku, martial soulmu tak lebih baik dari kotoran. Hari ini, akan kutunjukkan padamu siapa jenius nomor 1 di kota Linshui. Level Huang, tingkat 6. Ini, martial soul level Huang tingkat 6. Ternyata Fang Rulong membangkitkan martial soul level Huang tingkat 6. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, Tuan Muda Rulong membangkitkan martial soul level Huang tingkat 6. Tuan Muda Rulong adalah jenius sejati kota Linshui. Qin Changgong bahkan tak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Pertama-tama, aku minta maaf kepada semua yang hadir. Aku telah membangkitkan martial soul level Huang tingkat 6. Hanya patriark dan tetua yang mengetahuinya tujuannya untuk memberi kejutan pada kalian semua. Kini, kejutannya telah terungkap. Maka, aku, Fang Rulong, hendak umumkan satu hal. Jenius nomor 1 kota Linshui adalah aku. Bagus, perkataan yang tepat. Kau memang jenius nomor 1 sekota Linshui, dan yang lain cuma sampah. Tetua Xiao, bagaimana pendapatmu tentang murid ini? Tidak buruk. Level Huang tingkat 6, martial soul berbentuk senjata, dengan serangan mematikan. Pencapaiannya di masa depan akan dibantu oleh sekte. Tak kusangka kota kecil Linshui menyimpan seorang jenius. Sepertinya perjalanan kali ini tidak sia-sia. Aku tidak percaya Fang Rulong berhasil membangkitkan martial soul level Huang tingkat 6. Kami sudah kalah. Keluarga Qin jelas kalah. Ini adalah akhir untuk keluarga Qin. Bukankah kau ingin melindungi keluarga Qin? Jika iya, dengar ini. Di hadapan Fang Rulong dari keluarga Fang, keluarga Qin tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kau memiliki martial soul level Huang tingkat 6? Aku tidak percaya ini. Qin Changgong, bukankah tadi kau bilang aku konyol? Kau pikir kau kuat, sekarang kau cuma sampah. Di hadapanku, kau tak punya hak untuk hidup. Tetua Xiao, hentikan dia. Meski martial soulku lebih rendah, bagaimanapun aku punya martial soul level Huang tingkat 5, yang termasuk jenius tingkat atas. Seni bela diri tingkat lanjut. Serangan White Tiger Fasting. Kakak Fang, Tuan Muda, Fang Rulong, kuharap jangan bunuh aku. Selama kau tidak membunuhku, aku akan lakukan apapun. Aku rela jadi budak, jadi kuda, atau apa saja. Kau tidak layak. Matilah. Rulong,
Jangan bunuh dia. Sampah seperti ini, biarlah tetap hidup dalam keluarga kita, mungkin masih ada gunanya. Lepaskan dia. Kau akan segera menjadi murid sekte Xuanling. Suruh dia bersumpah setia, dan jangan biarkan dia membuat onar. Terima kasih Patriark. Terima kasih Patriark. Aku, Qin Changkong, tidak akan pernah mengkhianati keluarga Fang, dan pasti akan berkontribusi bagi keluarga Fang. Kau, haha. Qin Tian, kau pasti tak menyangka kan, keluarga Fang kami telah bersabar begitu lama, hanya untuk menghabisi keluargamu. Qin, sebenarnya, kekuatan kami sudah cukup untuk melenyapkan keluargamu, Qin. Sejak lama, tapi aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau hanya menghajar kalian. Kami ingin menghancurkan keluarga Qin sepenuhnya, dan membuat keluarga Qinmu datang ke keluarga Fang kami sebagai ternak dan kuda. Sekarang, aku memberikan kalian kesempatan terakhir. Belajarlah dari Qin Changkong, tinggalkan keluarga Qin, dan bergabunglah dengan keluarga kami. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Patriark Fang, keputusan putranku Qin Changkong sudah mewakili pilihanku. Aku bersedia memasuki keluarga Fang dan berkontribusi kepada keluarga Fang, anggota keluarga Qin lain. Benar-benar, saya bersedia bergabung dengan keluarga Fang. Saya tidak ingin tinggal di keluarga Qin lebih lama. Hahaha. Aku ingin berterima kasih kepada Patriark Fang karena memberikan kesempatan ini. Anjing-anjing itu melupakan leluhur mereka. Patriark Fang berkata kepada Qin Tian, inilah keluarga Qin yang kau perjuangkan selama 10 tahun. Dengan kata-kataku mereka semua berkhianat. Sekarang kau tahu, keluarga Qinmu tidak berarti apa-apa. Patriark Fang kemudian bertanya kepada murid-murid Qin, apakah kalian masih ingin tinggal di keluarga Qin? Ia melanjutkan, ini kesempatan terakhir bagi kalian untuk bergabung dengan keluarga kami. Jika tidak, kalian akan menemui ajal kalian. Anggota keluarga Fang mengolok, kalian ini sampah. Patriark memberikan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Fang. Apalagi yang kalian tunggu? Apakah kalian ingin tetap di keluarga Qin sampai mati? Aku rasa kalian sudah lelah. Jika tidak, aku yang akan membunuh kalian lebih dulu. Perilakumu membuatku senang, tetapi saatnya pergi. Keluarga Qin sudah berakhir. Anggota keluarga Qin yang setia, mungkin Qin Li, menjawab, Patriark, jangan katakan itu. Aku tidak akan pergi. Keluarga Qin telah memperlakukanku dengan baik. Kenapa aku harus berkhianat? Dalam hidup, kita tidak perlu mencari dominasi, tetapi mengikuti hati nurani. Aku adalah Qin Li, dan aku tidak takut mati. Aku adalah bagian dari keluarga Qin, jadi aku siap mati bersama. Anggota keluarga Qin lainnya menambahkan, hidup bersama dan mati bersama. Hahaha. Memang benar, orang baik mati bersama. Tapi, siapa kalian? Kalian hanyalah sekelompok sampah, tidak layak hidup atau mati bersama. Tunggu saja. Aku akan membunuh kalian. Fang Rulong berbicara kepada Qin Nan, mengungkapkan kesadarannya akan kemarahan Qin terhadap keluarga Fang. Dia berkata, aku ingat perasaanmu. Tapi aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku ingin kau menyaksikan kebangkitanku sebagai murid sekte Xuanling. Setelah itu, aku akan menunjukkan betapa brutalnya diriku. Kemudian, Fang Rulong mendekati para tetua, menyatakan keraguannya tentang kelayakannya untuk bergabung dengan sekte Xuanling. Dia menambahkan, jika aku menjadi murid, aku mohon agar para tetua menekan keluarga Qin. Memberi aku kesempatan untuk mengeliminasi mereka, sehingga kau bisa menyaksikan kemampuan jiwa martiaku. Elder Xiao menjawab, Fang Rulong, kau bisa menjadi murid. Tapi setelah bergabung, kau harus melampaui hal-hal biasa. Mengapa terjebak dalam kekerasan duniawi? Itu akan mencemari semangat martiaku. Elder Beiheng tidak setuju. Menegaskan, Fang Rulong memiliki jiwa marti yang mematikan. Permusuhan antara keluarga Qin dan Fang harus diselesaikan. Jika keluarga Qin tetap ada, yang lain tidak bisa berlatih seefektif Fang Rulong. Sebagai murid sekte Xuanling, apa salahnya mengeliminasi beberapa yang lemah? Elder Xiao membalas, meskipun Fang Rulong telah membangkitkan jiwa marti Huang Ting tingkat 6, pembelaanmu terhadap yang lemah bisa merusak reputasimu. Jika informasi ini menyebar, itu tidak akan baik untukmu, Beiheng. Aku ingin melindungi Qin Nan dan keluarganya. Jika kau memiliki kemampuan, Beiheng, tunjukkan padaku. Elder Beiheng mencoba mencairkan suasana, berkata, jangan marah, Elder Xiao. Aku hanya bercanda. Sepertinya, Xiao Qingshu sangat melindungi Qin Nan. Apakah ada hubungan antara mereka? Qin Nan, saya ingin bertanya kepada Tetua Beiheng. Apakah dia bisa menghancurkan keluarga lain selama dia menjadi murid sekte Xuanling, atau hanya orang-orang biasa seperti yang kau katakan? Tetua Beiheng, tentu saja. Murid sekte Xuanling
harus berada di atas bumi. Orang-orang biasa itu hanyalah semut. Baiklah, Tetua Bai Heng, saya punya pertanyaan lain yang saya harap bisa Anda jawab. Di ronde kedua, semua orang jelas harus mengeluarkan martial soul mereka sebelum hasilnya diumumkan. Mengapa Fang Rulong langsung menjadi murid sekte Xuanling sebelum saya dan dua orang lainnya melakukannya? Tetua Bai Heng marah. Jangan bodoh. Pertandingan ini sudah tidak perlu dilanjutkan. Fang Rulong memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte Xuanling. Tetua Bai Heng, saya tidak setuju dengan Anda. Kompetisi ini sama sekali belum berakhir. Berdasarkan peraturan, ini harus dilanjutkan. Setidaknya, kami semua harus menunjukkan martial soul kami sebelum menentukan pemenangnya. Sekarang kompetisi ini belum berakhir. Fang Rulong mungkin saja tidak akan menjadi murid sekte Xuanling. Kompetisinya belum berakhir. Mungkin martial soul level Huang tingkat 6, saya bukanlah yang tertinggi. Qin Nan, Tetua Bai Heng, saya harap kompetisinya bisa dilanjutkan. Tetua Bai Heng mendukung. Memang harus dilanjutkan, jika tidak, akan sia-sia jika kita kehilangan jenius yang lebih kuat. Selain itu, kompetisi ini harus adil. Baiklah, karena kau menginginkan keadilan, aku akan membuatnya adil untukmu. Aku ingin melihat martial soul apa yang kau bangkitkan. Tapi aku tidak akan melindungimu lagi. Kau akan menanggung konsekuensi apapun. Qin Nan, kau itu cuma semut sampah. Tanpa perlindungan Xiao Qingxue, aku ingin melihat bagaimana kau mati, dan aku akan menghancurkan seluruh keluarga Qin. Tetua Bai Heng memerintahkan. Lanjutkan kompetisinya. Kalian yang tersisa, keluarkan martial soul kalian. Tetua ini penasaran apakah ada martial soul yang lebih tinggi dari level Huang tingkat 6. Fang Rulong menambahkan, Qin Nan sampah ini berani menentang Xiao Qingxue. Setelah perlindungan dari Xiao Qingxue hilang, aku pasti akan menghancurkanmu. Dua jenius keluarga Qin mengumumkan, aku mundur. Aku juga mundur. Fang Rulong kemudian mengolok Qin Nan. Qin Nan, kedua jenius dari keluarga Qinmu sudah mundur. Sekarang, tinggal kamu. Cepat keluarkan martial soul-mu yang tidak berguna. Penonton mulai mencemooh. Dengan martial soul level Huang tingkat 1, percaya diri dari mana dia dapatkan? Dia berbicara tentang keadilan dan mengatakan mungkin, aku tidak akan menjadi murid sekte Xuanling. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan untuk berani mengatakannya. Apakah dia masih perlu mengeluarkan martial soul-nya? Kita semua sudah melihat sendiri bahwa martial soul Qin Nan adalah level Huang tingkat 1. Haha, itu pedang. Pedang level Huang tingkat 1. Sangat memalukan. Tidak heran Tetua Xiao tidak mau melindunginya. Qin Nan, jangan buang waktu. Cepat keluarkan martial soul-mu. Jika tidak, kamu akan dianggap mundur. Akan kutunjukkan kepada kalian semua martial soul-ku yang sebenarnya. Qin Nan, level Huang tingkat 6. Biar kalian semua tahu siapa sampah yang sebenarnya. Anggota keluarga Qin, aku tidak menduga. Dia sebenarnya memiliki martial soul level Huang tingkat 6. Hahaha. Ini bukanlah kematian untuk keluarga Qin. Pantas saja Tuan Muda bisa memahami niat pedang dengan sangat cepat dan mencapai ranah besar. Keluarga Qin, selamat! Yeay, Tuan Muda punya martial soul level Huang tingkat 6. Tuan Muda sangat hebat. Fang Rulong, bagaimana mungkin kau bisa memiliki martial soul level Huang tingkat 6? Saat kau melakukan kebangkitan, semua orang di keluarga Qin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kau bukan apa-apa selain sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1. Tetua Xiao tidak heran meski dengan dukungan Bai Heng. Dia berani membunuh murid-murid dari keluarga Fang dan meminta kompetisi yang adil. Tetua Zhou, ternyata dia punya latar belakang seperti ini. Tetua Bai Heng, sekarang aku merasa Qin Nan lebih layak untuk menjadi murid sekte Xuanling. Bagaimana menurutmu? Bukankah Qin Nan ini sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1? Kenapa dia bisa punya martial soul level Huang tingkat 6? Sebenarnya apa yang terjadi? Fang Rulong, tidak mungkin. Aku adalah jenius nomor 1 keluarga Qin. Bagaimana bisa sampah ini memiliki martial soul level Huang tingkat 6? Aku tidak setuju. Dia jelas sampah.
Bagaimana mungkin dia menjadi murid sekte Xuanling? Dia pasti menggunakan beberapa cara untuk membuat martial soul-nya memiliki tingkat setinggi ini. Pendukung Fang Rulong. Benar, pasti begitu. Qin Nan, Fang Rulong, kau tidak percaya. Ya, aku tidak percaya. Kau tuh sampah. Kau tidak akan bisa menjadi seorang jenius. Kau tuh sampah. Kau tahu, kau tuh sampah. Dan selamanya akan menjadi sampah. Qin Nan, baiklah. Hari ini, aku akan melayanimu. Level Huang tingkat 7. Level Huang tingkat 7? Apa kau puas sekarang? Qin Nan, level Huang tingkat ke-8. Sekarang, apa kau puas? Bah, bagaimana mungkin level Huang tingkat 8 Tetua Zhao? Qin Nan, kau menyembunyikannya sangat dalam. Tetua Xiao, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku harap kau bisa memaafkannya. Selain itu, Tetua Xiao, aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi murid sekte Xuanling dengan martial soul-ku. Tetua Xiao, kali ini upacara perekrutan murid sekte Xuanling hanya merekrut 1 murid. Sekarang, sebagai tetua dari sekte Xuanling, aku memutuskan Qin Nan memenangkan upacara perekrutan murid dan menjadi murid sekte Xuanling. Fang Rulong histeris. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sampah ini membangkitkan martial soul level Huang tingkat 8? Akulah murid sekte Xuanling. Itu aku. Aku tidak mau. Tetua Baenggi. Sebelumnya, aku bertanya jika menjadi murid sekte Xuanling. Tidak masalah kan? Membunuh beberapa manusia biasa? Benar-benar. Begitulah, Junior Qin. Apakah kau punya beberapa musuh yang ingin kau urus? Kau bisa memberitahuku? Aku akan membantumu mengurusnya. Meskipun kultivasiku tidak tinggi, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan manusia biasa ini. Qin Nan. Terima kasih, Tetua Bai Heng. Apa yang terjadi hari ini di sini? Kalian semua pasti mengetahuinya dengan baik. Sekarang, kalian keluarga Fang, berikan aku penjelasan. Tuan Muda Qin Nan benar. Kita tidak boleh melepaskan keluarga Fang sebelum keluarga Fang mengancam kami untuk mengkhianati keluarga Qin dan bergabung dengan mereka. Aku sudah memikirkannya. Suatu hari, aku pasti akan membalas dendam atas keluarga Qin. Tapi aku tidak menduga Tuan Muda Qin Nan benar-benar menyelamatkan kami semua. Diam. Diam. Setelah mengukuhkan kemenangannya, Qin Nan menegakkan keadilan. Ia menyatakan kepada para pengkhianat di keluarga Qin bahwa mereka tidak perlu memberikan alasan apapun. Yang ia tahu adalah mereka berniat memakzulkan ayahnya. Dan ia sudah memperingatkan mereka. Lebih dari itu, ketika murid-murid keluarga Qin ditindas, mereka tidak melawan. Justru, saat keluarga Qin terancam oleh keluarga Fang, mereka malah mengkhianati dan bergabung dengan musuh. Qin Nan kemudian mengucilkan mereka, memerintahkan mereka untuk menghancurkan kultivasi mereka, dan meninggalkan kota Lin Shui dalam waktu 3 batang dupa, dengan ancaman hukuman mati jika menolak. Di sisi lain, atas desakan Tetua Bai Heng, seluruh keluarga Fang juga menghancurkan kultivasi mereka sendiri dan diusir dari kota. Berita tentang peristiwa dahsyat dalam upacara seleksi sekte Xuanling pun menyebar ke seluruh kota Lin Shui. Qin Nan, yang selama ini dianggap sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1, ternyata adalah jenius tak tertandingi dengan martial soul level Huang tingkat 8 yang legendaris. Kehancuran keluarga Fang dan kebangkitan keluarga Qin sebagai penguasa baru mengejutkan seluruh kota. Di aula pertemuan keluarga Qin, sang ayah dan para sesepuh bersukacita sekaligus penasaran. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada martial soul Qin Nan. Qin Nan pun menjelaskan rahasianya. Saat kecil, ia tersambar sesuatu yang disiratkan sebagai petir atau fenomena gaib yang menanamkan sebuah teknik rahasia ke dalam pikirannya. Teknik itu tidak memiliki kekuatan misterius lainnya, tetapi mampu menutupi level martial soul aslinya. Sehingga selama upacara kebangkitan, semua orang hanya melihat level Huang tingkat 1. Sehingga selama upacara kebangkitan, semua orang hanya melihat level Huang tingkat 1. Ia juga mengungkapkan bahwa karena pernah bertemu, Fang Xue dari keluarga Fang sebelumnya
dan mengetahui rencana jahat mereka, ia berusaha sebaik mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Mendengar penjelasan itu, Tetua Bai Heng meminta maaf karena sempat dibutakan oleh keluarga Fang. Tetua Xiao kemudian mengingatkan Qin Nan bahwa sebagai murid sekte Xianling, ia harus segera membereskan urusannya, karena mereka akan segera berangkat. Ayah Qin Nan menyuruhnya pergi besok saja, menjamin keamanan keluarga. Dalam perjalanan berkeliling kompleks keluarga, Tetua Xiao yang memperkenalkan nama aslinya, Qing Che, terus memandangi Qin Nan dengan penasaran. Ia akhirnya bertanya langsung, apakah martial soul Qin Nan benar-benar level 8? Atau, apakah masih ada sesuatu yang disembunyikannya? Mengisyaratkan kecurigaan bahwa level sebenarnya mungkin bahkan lebih tinggi. Xiao Qingze bertanya, mengapa Qin Nan menyembunyikan kekuatan martial soul level Huang tingkat 8-nya? Karena semakin kuat martial soul, semakin besar peluangnya diterima di sekte Xianling dan mendapatkan sumber daya kultivasi tambahan. Qin Nan berpikir bahwa Xiao Qingze sangat menakutkan dan intuitif, sehingga ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Xiao Qingze kemudian memberikan nasihat kepada Qin Nan. Meski memiliki martial soul yang kuat, ia tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain di sekte Xianling. Ia harus berlatih dengan baik, atau akan menyesal. Xiao Qingze mengingatkan bahwa di luar sana masih banyak orang hebat dan sekte Xianling hanyalah awal di benua Changlan. Qin Nan berterima kasih dan berjanji akan mengingatnya. Keesokan harinya, mereka tiba di gerbang kota Linshui untuk kepergian Qin Nan. Di sana, banyak warga kota telah berkumpul secara sukarela untuk mengantarnya. Mereka menyemangati Qin Nan, mendoakannya, dan berharap kelak ia menjadi kuat dan melindungi mereka. Ayah Qin Nan, Qin Tian, memberikan motivasi terakhir, menyemangati putranya untuk tidak pernah menyerah, tidak takut, dan melangkah setahap demi setahap. Qin Nan berjanji akan mengingat pesan ayahnya. Perjalanan menuju sekte Xianling yang terletak di utara kerajaan Luo dimulai. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 9 hari 9 malam. Qin Nan berniat untuk berlatih sepanjang perjalanan. Ia mencoba menyerap energi langit dan bumi, dan merasakan kecepatan penyerapan yang mengagumkan berkat martial soul-nya. Namun, Xiao Qingze mengoreksinya. Kultivasi di ranah body tempering membutuhkan meditasi, bukan latihan sambil berjalan, karena energi yang diserap akan terkonsumsi tanpa memberikan efek penguatan tubuh. Qin Nan pun menyadari kesalahannya. Xiao Qingze kemudian memberikannya sebuah jubah bela diri tingkat tinggi yang disebut Baixuan 8 Steps, karena melihat Qin Nan belum memiliki seni bela diri. Qin Nan sangat berterima kasih, merasa berhutang budi pada senior Xiao yang telah melindunginya sejak seleksi murid. Qin Nan mulai mempelajari Baixuan 8 Steps. Xiao Qingze menjelaskan 2 poin dasar seni bela diri, kekuatan membunuh dan kelincahan. Qin Nan telah menguasai integrasi manusio pedong, sehingga fokusnya sekarang adalah meningkatkan kelincahan dengan langkah-langkah tersebut. Qin Nan langsung dapat memasuki keadaan hampa dan fokus untuk memahaminya, sebuah bakat yang membuat Xiao Qingze kagum. Sementara itu, sesama anggota rombongan, Fang Ru, merasa iri dan kesal karena Qin Nan mengabaikannya sepanjang perjalanan. Ia bertekad untuk menyingkirkan Qin Nan. Merasa percaya diri karena kakaknya adalah seorang tetua di sekte Xianling. Untuk mengatasi kejenuhan perjalanan, Xiao Qingze mengajak Fang Ru dan anggota lain untuk bertaruh. Taruhannya adalah menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Qin Nan untuk memahami Baixuan 8 Steps. Dengan taruhan 100 pil, Xiantian setara dengan 10.000 pil body tempering. Fang Ru menebak 3 hari, Xiao Qingze menebak 11 jam. Xiao Qingze bahkan membandingkan potensi Qin Nan dengan jenius level Huang tingkat 9, yang dianggap Fang Ru sebagai penilaian yang berlebihan. Hasilnya mengejutkan semua orang. Hanya dalam waktu 5 jam, Qin Nan telah memahami Baixuan 8 Steps. Fang Ru kalah taruhan dan harus menyerahkan 100 pil Xiantian kepada Xiao Qingze dengan perasaan kesal. Pil Xiantian tersebut kemudian diberikan Xiao Qingze kepada Qin Nan
Ia akan melatih Baishuan 8 Steps hingga tingkat tertinggi hanya dalam 9 hari. Taruhannya adalah 100 pil Shantian milik Bai Heng. Meskipun senior King Shu mencoba mencegahnya, Qin Nan bersikeras. Ia melihat taruhan ini sebagai tekanan yang dibutuhkan untuk mendorong kemampuannya. Bai Heng, yang yakin hal itu mustahil, menyetujui taruhan tersebut. Qin Nan segera memulai latihan tanpa kenal lelah. Ia terus berlatih siang dan malam, mengulangi jeraken-jeroken itu tanpa henti. Ketekunannya yang ekstrem membuat King Shu dan Bai Heng terkejut. King Shu bahkan menyadari bahwa Qin Nan mungkin adalah martial born, seorang jenius alami yang terlahir untuk seni bela diri, yang mampu berlatih dalam keadaan trans tanpa peduli pada sekitarnya. 8 hari telah berlalu. Qin Nan telah mencapai 30 langkah, tetapi masih membutuhkan 8 langkah terakhir untuk menguasai seni bela diri itu sepenuhnya. Waktu hampir habis. Bai Heng menyatakan bahwa Qin Nan tidak mungkin berhasil dalam sisa waktu yang singkat dan menawarkan untuk membatalkan taruhan. Namun, dengan penuh keyakinan, Qin Nan menolak. Ia bersikeras bahwa ia belum kalah dan akan berusaha sampai detik terakhir, bertekad untuk memenangkan 100 pil Shantian tersebut. Sangat percaya diri, lanjutkan saja latihannya. Aku tidak pernah melihat seseorang berlatih seni bela diri ultimate sampai tingkat teratas hanya dalam 9 hari. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya pada senior Bai Heng hari ini. Jadi begitu. Aku mengerti. Yang disebut Baishuan 8 Steps itu mengacu pada 100 gerakan kaki, digabungkan menjadi 8 langkah. 8 langkah ini diarahkan dalam 8 posisi. Dan setiap posisi ini, semuanya adalah 1 langkah. Bagaimana? Apa kau mendapatkan pencerahan senior Bai Heng? Qin Nan, apa yang terjadi? Setelah kau melepaskan martial soul-mu, apakah pemahamanmu meningkat pesat? Itu karena martial soul-ku bisa membantuku memahami seni bela diri. Jadi, begitu, kemampuan martial soul-mu itu bukan masalah yang kecil. Kau harus menggunakan lebih banyak waktumu untuk martial soul. Karena dengan bakatmu, jika kau cukup mempelajari seni bela diri, kau bisa membuat seni bela diri yang kuat. Aku tidak memberitahumu sebelumnya tentang kemampuan martial soul-ku. Aku sudah mengambil keuntungan darimu. Jadi, untuk 100 pil Shantian-nya, cukup berikan 50 saja. Bakat kultivasi Qin Nan terlalu mengerikan. Sekte Xuanling pasti akan bersinar di masa depan. Aku tidak boleh menentangnya. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan mati. Selain itu, aku akan memegang pahanya dengan erat. Mungkin aku bisa terbawa ikut ke langit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku harus memberikan 100 pil Shantian padamu. Tidak. Aku akan memberitumu 200 pil Shantian. Tidak perlu. 50. Cukup 50 pil Shantian saja. Dengan itu saja, aku sudah mendapat keuntungan besar. Kalau begitu, aku akan mengikuti apa yang dikatakan junior Qin Nan. Qin Nan, kau tidak mengecewakanku. Dalam kompetisi besar kali ini, kau pasti akan mendapat peringkat yang bagus. Kompetisi besar. Apa itu? Kompetisi besar itu adalah sebuah kontes antara murid baru setelah sekte Xianling merekrutnya. Kompetisi ini digunakan sekte untuk mengamati mentalitas dan bakat para murid. Sebelumnya ini diadakan setiap 3 tahun, tapi karena sekarang perekrutan dilakukan setiap 2 tahun, sehingga itu diadakan setiap 2 tahun. Kompetisi besar ini juga setiap tahunnya sangat luar biasa. Jadi, begitu. Kalau begitu, aku ingin melihat jenius macam apa yang direkrut sekte Xuanling kali ini. Akhirnya sampai. Apakah ini sekte Xuanling? Sangat mendominasi. Ayo. Sepertinya murid baru sekte Xianling dari seluruh dunia sudah berkumpul. Dalam sekte Xianling, murid dibagi menjadi murid luar, dalam, dan asli. Saat murid baru bergabung, terlepas dari tingkat martial soul-nya, semuanya menjadi murid luar. Hanya setelah kultivasinya meningkat, ia dapat dipromosikan. Di bawah ranah Martial King, semuanya murid luar. Dan di atas Martial King, mereka adalah murid dalam. Dan untuk murid asli, mereka menjadi bagian atas keberadaan sekte Xianling. Posisi mereka tidak lebih rendah dari para tetua. Itu bukan sesuatu yang aku ketahui. Murid luar biasanya tinggal di halaman luar. Dan murid dalam
memiliki kediaman sendiri. Sekte Xianling dibagi menjadi beberapa aula, yaitu aula pelatihan, aula penghargaan, aula hukuman, aula hukum, aula harta karun, dan aula hidup dan mati. 5 aula pertama bisa dimengerti dari namanya, tapi aula hidup dan mati ini berbeda. Apa bedanya? Di dalam sekte Xuanling, pertarungan internal itu dilarang, dan mereka yang melanggar akan diusir dari sekte. Oleh karena itu, aula hidup dan mati ini didedikasikan untuk pertarungan antara murid. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selama kau memasuki aula hidup dan mati, terlepas dari hidup dan mati, pihak lain hanya dapat mengakhiri pertempuran. Jika kau benar-benar mati, jika tidak, kau akan dihukum sebagai pelanggaran hukum. Terlepas dari hidup dan mati, pihak lain harus mati. Sepertinya sekte Xuanling ini bukan tempat yang baik untuk ikan. Ada ratusan orang yang berkumpul. Yang terlemah setidaknya berada di lapisan keempat body tempering, dan bahkan yang terkuat berada di lapisan ke-10 body tempering. Padahal dia adalah murid baru, sekte Xianling benar-benar luar biasa. Bai Heng, kau tunggu di sini. Qin Nan, aku akan menemanimu dulu. Ketika para tetua datang, mereka akan membuka kompetisi besar ini. Qin Nan, ingatlah untuk tidak membuat inisiatif dan membuat masalah dengan orang lain. Serahkan saja padaku. Siapa orang itu? Kenapa dia ditemani oleh wanita yang sangat cantik? Apa kau bodoh? Itu adalah senior kita. Namanya Xiao Qingshu. Dia adalah murid dalam. Bukan hanya dia adalah wanita tercantik di sekte Xuanling, dia juga memiliki martial soul level Huang tingkat 8. Apa? Wanita itu memiliki martial soul level Huang tingkat 8? Ya Tuhan, bukan hanya cantik, dia juga sangat berbakat. Itu layak menjadi wanita nomor 1 di sekte Xuanling. Hehe, mulai sekarang, senior Xiao akan menjadi kekasih impianku. Siapa bocah itu? Beraninya dia berjalan bersama senior Xiao. Dia hanyalah sampah di lapisan kelima body tempering. Bagaimana bisa senior Xiao menyukainya? Ya Tuhan ayah, benar wanita itu menyesatkan. Kenapa kamu takut? Yo, aku pikir siapa yang menarik perhatian para murid ini? Ternyata itu si cantik Xiao. Xiao cantik, tidak menemani Ouyang hari ini. Kenapa datang dengan seorang bocah ke sini? Dasar kau bajingan kotor, tutup mulutmu. Bajingan kotor, aku itu cuma bajingan. Siapa suruh kau menolakku? Jika aku punya bakat dan latar belakang seperti Ouyang, apa kau masih akan menolakku? Xiao Qingshu, hari ini aku akan memberitahumu, jika kau bersedia menemaniku, aku akan berhenti mengganggu. Tapi, jika kau tidak mau, enyahlah di hadapanku. Enyah, mudah saja, jika aku harus pergi. Bukankah sudah aku bilang barusan, selama kau... Qin Nan memotong ucapan Molly. Aku tidak pernah melihat pria tidak tahu malu sepertimu. Dan setelah kita bertemu hari ini, itu menambah wawasanku. Beraninya kau tuh cuma murid baru. Beraninya kau berkata seperti itu padaku? Bocah, apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Jika tebakanku benar, kau pasti anak dari seorang tetua sekte Xuanling, atau murid dari seorang tetua. Memangnya kenapa? Bersihkan telingamu dan dengarkan. Namaku Qin Nan, dan aku dari kerajaan luar. Dan aku ditemukan oleh senior Qingshu dan direkrut menjadi murid sekte Xuanling. Dengan kata lain, aku adalah murid sekte Xuanling. Aku pikir dia orang besar. Ternyata dia bajingan. Aku pikir orang luar biasa. Dia mau mengatakan kalau dia murid asli, menyia-nyiakan perasaanku saja. Kau berani bermain-main denganku? Sayang sekali. Kau benar-benar tidak mengetahui ketinggian. Qin Nan, benar? Apa kau pikir menjadi murid sekte Xuanling itu akan menjadi tidak terkalahkan? Aku beritahu, semuanya baru dimulai. Yang terbaik adalah kau memberiku poin penting. Jika tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Molly, kau berani mengancam Qin Nan? Aku beritahu. Qin Nan adalah orang yang aku bawa ke sekte Xuanling. Jika kau berani macam-macam padanya, aku akan memberimu pelajaran. Aku tidak mengancamnya. Qin Nan ini adalah murid barumu, lapisan kelima body tempering. Tampaknya dia cuma sampah. Kebetulan, aku juga menemukan seorang jenius kali ini. Kau akan bertemu dengannya. Saat kompetisi besar, aku akan menyuruh dia memberimu sedikit pelajaran. Xiao Qingshu dan kau Qin Nan,
Kalian, tunggu saja. Moli ini adalah putra dari tetua ketiga sekte Xuanling. Meskipun dia hanya memiliki martial soul level Huang tingkat 7, kultivasinya tidak berbeda dariku. Dan dia adalah orang yang kasar dan kejam. Siapapun yang menyinggungnya akan menjadi sasaran balas dendamnya. Qin Nan, kau terlalu ceroboh barusan. Senior King Shu, di dunia seni bela diri. Jika kau terlalu berhati-hati, itu tidak akan sempurna dan tidak akan mencapai hal-hal besar. Selain itu, aku tidak bisa melihat dia menindasmu. Meskipun dia adalah putra dari tetua sekte Xuanling, aku tidak akan pernah takut padanya. Jika aku punya kultivasi yang cukup, aku tidak akan berlaku seperti barusan, tapi aku akan langsung membawanya ke aula hidup dan mati. Junior Qin Nan, aku pikir merupakan hal yang baik bisa mengenalmu. Tidak lama dari itu, ledakan dan aliran energi kuat menunjukkan pergolakan energi atau pertarungan. Lin Zhixiao. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Katanya dia memiliki martial soul level Huang tingkat 9, dan dalam 3 bulan setelah kebangkitannya, dia sudah mencapai lapisan ke-8 body tempering. Oh, martial soul level Huang tingkat 9, dan lapisan ke-8 body tempering? Nona Qingxue, aku Lin Ze. Bolehkah aku menjadi temanmu? Nona Qingxue menolak untuk menjawab. Apakah itu karena anak ini? Aku baru saja bertemu dengan senior Moli, dan dia bilang, ada sampah yang berdiri di samping Nona Qingxue. Aku pikir itu bohong. Ternyata itu sungguhan. Qin Nan menilai dalam pikiran, Lin Ze ini sangat arogan. Aku tidak punya masalah dengannya. Tapi ketika dia datang, dia mengejekku. Apa aku ini benar-benar dipenuhi lumpur? Kultivator lain juga muncul. Aku, Huang Long, martial soul level Huang, tingkat 9, body tempering lapisan ke-10. Huang Long, aku baru saja melepaskan martial soulku. Untuk apa kau meniruku? Pria yang kalah jangan terlalu berisik. Jika kau tidak terima, kamarilah, kakek Huang Long ini akan menamparmu sampai mati. Huang Long, kultivasimu lebih kuat dariku. Aku akui, tapi jangan berpikir kau bisa sombong di sini. Aku beritahu, Qin Nan, yang ada di samping Nona Qingxue, bahkan tidak menempatkan senior Moli di matanya. Dia juga jenius tingkat atas. Lin Ze ini benar-benar tidak tahu malu. Dia menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Huang Long agar menekanku dan mengatasi rasa malunya. Oh, bahkan Mo Yuli tidak layak di matanya. Seberapa kuat dia? Ternyata cuma lapisan ke-5 body tempering. Itu cuma sampah yang tidak tahu langit dan bumi. Nak, beraninya kau mengambil wanitaku. Kita lihat bagaimana kau mati. Sampah, ini baru 90 hari setelah aku membangkitkan martial soulku. Bahkan jika itu kau Huang Long, kau tidak layak menyebutku sampah. Reaksi orang-orang, 90 hari, dia mencapai lapisan ke-5 body tempering dalam 90 hari. Dan dia juga memiliki niat pedang. Qin Nan ini bukan orang sederhana. Dalam 90 hari, kultivasinya sudah mencapai lapisan ke-5 body tempering. Dan martial soul-nya setidaknya pasti level Huang tingkat ke-8. Niat pedang yang dia keluarkan, setidaknya sudah mencapai integrasi manusia pedang. Pantas saja anak itu ditemani oleh senior Xiao Qingxue secara pribadi. Sekarang aku mengerti kenapa Qin Nan itu sangat berani. Dia memiliki sesuatu. Ternyata, itu benar. Bakat seperti ini jauh lebih baik daripada jenius level Huang tingkat 8 lainnya. Aku tarik kembali kata-kataku barusan. Kau memang bukan sampah. Kau punya sedikit kemampuan. Sedikit kemampuan. Lapisan ke-5 body tempering. Memangnya kenapa dengan integrasi manusia pedang? Itu tidak ada bedanya dengan sampah. Untuk berurusan dengan sampah seperti ini, aku hanya perlu satu serangan. Ini adalah halaman giok putih, bukan arena untuk saling menghujat. Qin Nan, dan seperti yang kamu bilang sebelumnya, meskipun kamu punya martial soul level Huang tingkat 9, apa artinya itu? Di mataku, kamu hanya sampah. Aku bahkan tidak perlu bergerak. Itu sudah cukup untuk mengalahkanmu. Tunggu saja saat kompetisi besar. Jika kau datang, aku akan menemanimu sampai akhir. Jangan khawatir tentang ancaman dari Lin Zhixiao yang baru saja terjadi. Semua ini berawal karena aku. Jika dia berani mengganggu kamu,
Cukup beritahu aku, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Qingxue, tidak perlu cemas. Di dunia ini, aku tidak takut pada apapun. Lagi pula, orang ini bukan tipe yang bisa semena-mena menindas orang lain. Jadi kau tidak perlu merisaukan hal itu. Ketika waktunya tiba, Linze pasti akan menyesal. Orang ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya, dan dia bahkan masih ingin membuat Lin Zixiao menyesal? Tetua sudah datang. Inikah tetua sekte Xuanling? Sangat kuat. Aura ketua sekte yang sangat bersinar. Tidak buruk. Martial Soul level Huang tingkat 9. Kalian berdua harus bekerja keras. Tetua ini akan memperhatikan pertumbuhan kalian. Sepertinya kalian semua sudah tahu tentang kompetisi besar yang akan datang. Dalam waktu 10 hari, kompetisi itu akan berlangsung. Sebelum itu, kalian bisa mengunjungi aula hukum dan pencapaian untuk memilih satu seni bela diri. Huang Long dan Lin Zixiao akan mendapatkan 2 kesempatan untuk memilih. Setelah kalian memilih seni bela diri, akan ada siswa khusus yang akan menemui kalian untuk membantu mengatur akomodasi kalian. Selain itu, jika dalam 10 hari ini ada yang bertarung secara pribadi, semuanya akan diselesaikan di aula hidup dan mati. Bocah, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Saat kompetisi besar, aku akan membuatmu memilih mati daripada hidup. Lin Zixiao, ini orang yang munafik. Senior Qingxue, bisa kau beritahu aku lebih banyak tentang aula hukum dan pencapaian ini? Aula hukum dan pencapaian sekte Xuanling itu bukan hanya tempat penyimpanan seni bela diri. Kau juga bisa menemukan catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh kultivator kuat di sekte Xuanling. Itu sangat berharga. Dan untuk aturannya, kau akan mengetahuinya saat masuk ke sana. Catatan kultivasi yang ditinggalkan kultivator kuat, Qin Nan, dasar kultivasimu saat ini masih terlalu lemah. Kau seharusnya tidak terlalu fokus pada seni bela diri. Kau harus meningkatkan dasar kultivasimu untuk perjalanan ke aula hukum dan pencapaian ini. Ingat bahwa kau harus keluar dalam 5 hari. Aku akan menunggumu di luar. Jangan khawatir, Qingxue. Aku akan kembali dalam 5 hari. Apa ini aula hukum dan pencapaian? Orang tua ini, aku tidak pernah menduga bahwa orang tua penjaga aula ini akan memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari tetua sekte Xuanling. Murid Qin Nan memberi salam kepada tetua. Saya bukanlah seorang tetua. Saya hanya orang tua biasa. Panggil saja saya Pak Tua Shan. Di lain waktu, kau bisa memanggilku Qin Nan ya. Tak ada salahnya untuk anak muda. Ayo cepat masuk, Qin Nan. Terima kasih. Pak Tua Shan dalam hati. Anak ini menarik. Dia bisa merasakan keberadaanku meskipun hanya di tingkat kelima body temporing. Menarik sekali. Sangat menarik. Lantai pertama aula hukum dipenuhi dengan puluhan ribu seni bela diri. Mari kita catat jenis-jenis yang dapat ditemukan di lantai kedua, ketiga, keempat, hingga ke-8. Baiklah. Tidak ada gunanya hanya memikirkannya. Aku tinggal pergi dan melihat apakah ada sesuatu yang cocok untukku. Qin Nan dalam pikiran, seni bela diri tingkat Supreme ini memang sangat kuat, tapi tidak ada tentang saber pedang. Bukankah itu Qin Nan? Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Baru saja berpisah dari halaman ini. Qin Nan, jadi kamu Lin Zixiao ya? Ada yang ingin kamu bicarakan? Jika tidak, sebaiknya kamu pergi. Qin Nan terlalu berani, berpikir bisa berbicara dengan sikap seperti itu. Serang dia! Dia tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Lin Zixiao dalam pikiran. Orang ini berani berbicara padaku seperti itu. Jika pertarungan pribadi diizinkan di sini, aku pasti sudah mengalahkannya. Apakah pengecut sepertimu lebih baik dari sampah? Kau cari mati! Pak Tua Shan menengahi. Tidak boleh ada keributan di dalam aula. Jika kalian punya konflik satu sama lain, kalian bisa memilih mengadu bakat seni bela diri kalian untuk menentukan pemenangnya. Jika kalian tidak berencana melakukannya dan terus membuat keributan, di sini kalian akan dianggap melanggar peraturan dan akan dikeluarkan dari aula. Qin Nan bertanya tentang aturan. Pak Tua Shan, apa maksudnya mengadu bakat bela diri yang kali sebutkan barusan?
Pak Tua Shan, mengadu bakat bela diri untuk membandingkan bakat kemampuan bela diri seseorang. Setiap orang memiliki tingkat bakat seni bela diri berbeda sejak lahir. Di aula kami, ada batu laut bulan sabit yang mana bisa mendeteksi bakat kemampuan bela diri seseorang. Chin Nan, bukankah kau bersikap sombong barusan? Bagaimana jika kita mengatasi masalah ini dengan mengadu bakat bela diri? Tentu saja, aku tidak memaksa, karena kau itu cuma sampah. Aku mengerti, kalau bakat bela dirimu, itu juga cuma sampah. Lin Zixiao, dalam pikirannya, martial soul seruling apiku bukan hanya bisa membunuh orang dengan suara, tapi itu juga bisa meningkatkan pemahaman, roh, dan bakat kemampuan bela diriku. Pertandingan bakat seni bela diri ini jelas didesain untuk orang sepertiku. Kau menantangku? Jika kau ingin menantangku, mari buat taruhan. Siapapun yang kalah akan dilarang memasuki aula hukum dalam sisa hidupnya. Apa dia gila? Dari mana dia mendapat kepercayaan yang begitu besar untuk membuat taruhan semacam ini? Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Jadi, Lin Zixiao, apakah kamu berani mengambil tantangan ini? Jika tidak, lebih baik kamu pergi dari sini. Lin Zixiao. Aku terima taruhanmu. Jika kamu ingin menghindari aula ini selamanya, aku siap membantumu. Aku benar-benar penasaran dengan kemampuan apa yang bisa kamu tunjukkan. Sampah seperti dirimu. Pak Tua Shan. Jika kalian berdua tidak keberatan, aku sekarang mengumumkan pertandingan bakat bela diri secara resmi. Bahkan jika di antara kalian memiliki pemikiran kedua saat pertandingan, yang kalah tetap akan dilarang memasuki aula selama sisa hidupnya. Chin Nan ini benar-benar berani membuat taruhan semacam itu? Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Pak Tua Shan. Ini dia batu yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu batu laut bulan sabit. Ketika kalian meletakkan tangan di atas batu ini, ia akan memancarkan cahaya yang berbeda-beda. Tergantung pada kemampuan bela diri kalian. Cahaya yang dipancarkan terbagi menjadi 7 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Merah itu yang paling rendah, sedangkan ungu adalah yang paling tinggi. Siapa yang mau coba duluan? Aku, Chin Nan. Buka matamu lebar-lebar, lihat dan perhatikan warna yang akan keluar dari bakat kemampuan bela diriku. Batu memancarkan cahaya biru, lalu naik ke nila. Ya Tuhan, mungkinkah martial soul Lin Zixiao memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahamannya tentang kemampuan bela diri? Dia sangat luar biasa. Terlahir dengan bakat kemampuan bela diri biru. Dan kau bahkan bisa meningkatkannya ke kelas nila dengan bantuan martial SOU, tidak buruk, tidak buruk. Chin Nan, apa kau masih bisa bersikap sombong? Hari ini, aku menantikan warna apa yang akan batu laut bulan sabit pancarkan berdasarkan bakat kemampuan bela dirimu. Tentu saja, kau bisa memilih untuk menyerah sekarang. Jika kau berlutut di tanah kepadaku 10 kali, kau masih bisa memasuki aula hukum dan pencapaian selama sisa hidupmu. Lin Zixiao, siapa yang memberimu keberanian untuk mengejek orang seperti ini? Ingat ini, selalu ada orang yang lebih kuat dari yang lain di dunia ini. Kau pikir kelas nila adalah bakat kemampuan bela diri yang terbaik di dunia ini? Biar kau tunjukkan seberapa naifnya dirimu. Kenapa dia masih bersikap sombong, bahkan dalam kondisi seperti ini, dan dia bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak menghargai. Aku bahkan berpikir kau memiliki sesuatu di lengan bajumu. Cahaya merah, itu adalah bakat kemampuan bela diri tersampah. Beraninya kau bersikap sombong. Begitukah? Merah, kuning, dan hijau. Apa yang terjadi? Biru tidak, itu nila. Itu masih belum berhenti meningkat? Berubah ungu. Chin Nan, bakat kemampuan bela dirimu sudah melewati Lin Zixiao. Kau sudah memenangkan pertandingan ini. Sudah berapa lama ini? Anak muda dengan bakat kemampuan bela diri kelas ungu lainnya akhirnya muncul. Aku kalah. Aku dikalahkan oleh Chin Nan. Bagaimana mungkin? Apa aku mimpi? Chin Nan baru saja meraih kemenangan di kompetisi bakat seni bela diri ini. Lin Zixiao,
Mulai sekarang, kamu dilarang masuk ke aula hukum dan pencapaian seumur hidup. Qin Nan, aku pasti akan membuatmu menderita dan memohon kematianmu saat kompetisi besar. Kamu pasti akan menyesalinya.